Selamat pagi, pemirsa di rumah. Saya Hendy Setiawan, saat ini saya berada di Kabupaten Bombana, dalam rangka mengikuti kegiatan rapat koordinasi daerah, Basnas se-Sulawesi Tenggara. Oke, kegiatan ini dilaksanakan selama, kurang lebih 3 hari, dari tanggal 25 sampai 27 Juli 2022, dan diikuti oleh seluruh pengurus, Basnas 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari ikuti saya ke dalam untuk mengetahui lebih jelas kegiatan ini. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi daerah se-Sulawesi Tenggara di Auditorium Pemda Tanduale, Kabupaten Bombana, Selasa 26 Juli 2022. Pelaksanaan rapat koordinasi daerah Basnas se-Sulawesi Tenggara kali ini mengangkat tema harmonisasi pengelolaan zakat yang akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 27 Juli 2022. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bombana, Haji Tabdil SEMM, Direktur Pengumpulan Zakat Basnas Republik Indonesia Faisal Kosim, Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan Basnas Daerah Adi Kelvianto, Kemenak RI Haji Ismail Sulaiman SAG MA, Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda, pimpinan Bank, BUMN, BUMD, serta camat se-Kabupaten Bombana. Rapat koordinasi dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakilkan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Andus Haji Ilyas Abibu. Izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat beliau serta permohonan maaf. Saat ini beliau dalam perjalanan dari Surabaya menuju Bau-Bau kemudian ke Buton Tengah untuk menghadiri acara Buton Tengah yang akan dilaksanakan besok. Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin SAG, mengatakan melalui sambutannya bahwa Rakorda Basnas yang dilaksanakan hari ini merupakan hasil keputusan Rakorda tahun 2021 lalu di Kota Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, atas nama keluarga besar Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati Bombana, Pak Sekda beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bombana yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak yang mewakili Ketua Basnas RI, mohon maaf tadi Pak, di awal acara terlewatkan sapanya. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Pengumpulan Basnas RI, Bapak Faisal Kosim. Hadir juga pada kesempatan ini Kepala Divisi Penguatan Pengumpulan Basnas Daerah, Mas Adi. Mohon maaf Pak, masih bujang ya? Ya, Mas, panggil Mas. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Guru Wakil Ali Haji, makasih banyak Bu. Yang terhormat Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bombana. Pada Rakorda kali ini berbeda dengan Rakorda yang lalu. Kali ini jajaran pemerintah Kabupaten Bombana rupanya hadir semua Pak, termasuk Pak Camat. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Bupati. Ini support yang luar biasa. Belum lengkap hanya itu, tadi ada tarian Pak Bupati. Beberapa kali kami raporkan ada tarian Pak. Jadi saya minta tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Ini sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi kami. Karena kalau di Bombana seperti ini adanya Rakorda yang akan datang bagi kabupaten yang nanti akan direkomendasi dari sekarang sudah harus pukul lutut. Karena ini luar biasa.
Yang terhormat Bapak-Bapak Kepala Kandepak Kabupaten Kota Sumatera, para Bapak-Bapak Kabak Desra dan Insan Basnas. Pada kesempatan ini ada yang seluruh pimpinannya hadir, ada yang sebagian, ada pula unit pelaksana yang hadir. Atas semua itu saya ucapkan terima kasih rekan-rekan pers. Dan terakhir saya ingin memperkenalkan pimpinan Basnas Sulawesi Tenggara yang baru, Pak. Karena kami baru kurang lebih 5 minggu dilantik oleh Bapak Gubernur. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Haji Aang Anwar Mujahid. Saya mohon berdiri, Pak. Ini usia 70 tahun tapi semangat 45, Pak. Yang kedua Bapak Dr. Anus Haji Anak P. Malinda MAG. Berikutnya Bapak Dr. Anus Haji Arsidik Asuru MAG. Saya persilakan, Pak. Yang terakhir Bapak Insinyur Haji Muhammad Zuhri Rustam. Silakan. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Ketua Basnas, kami berlima ini agak unik memang. Karena berlima ini memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda. Oh mohon maaf, saya sendiri belum perkenalkan. Nama saya Funardin, saya dulu kepala desa. Jadi saya lihat ini ada para kepala desa yang hadir. Saya adalah mantan kepala desa, kemudian menjadi anggota DPRD Konsel, lalu terakhir menjadi tenaga pendamping pemberdayaan. Alhamdulillah pada seleksi yang lalu dinyatakan lolos dan oleh teman-teman dipercayakan menjadi ketua bukan karena saya hebat, tapi karena saya yang termuda. Jadi persoalan umur. Kemudian saya bersama berlima ini, Pak Aang ini pensiunan pegawai Departemen Agama, sama-sama Pak Anam. Pak Arsidik ini akademisi, Pak, mantan dosen. Jadi mungkin di ruangan ini banyak mahasiswa beliau. Kemudian Pak Zuhri ini konsultan. Sekarang ini beliau adalah Ketua Matlaul Anwar Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang unik juga kami berlima semua imam masjid. Jadi kalau sampai, ya, silakan tepuk tangan dulu, Pak. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya selaku Ketua Basnas Provinsi Tenggara menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Rakorda di Bombana ini merupakan rekomendasi Rakorda tahun 2021 di Kota Kendari. Insya Allah tahun depan, Rakorda ini kita akan lakukan di awal tahun, sehingga apa yang dihasilkan di Rakorda itu bisa diimplementasi dalam perjalanan tahun yang bersangkutan. Di mana tempatnya? Saya persilakan forum Rakorda nanti untuk menetapkan dengan mempertimbangkan beberapa sarana dan prasarana yang akan mendukung kegiatan seperti di Bombana. Di sini bukan hanya fasilitasnya yang mendukung, pemerintah daerah juga ikut mendukung. Saya mohon Pak Bupati nanti kalau sudah pernah bakti sebagai bupati, tetap bersama-sama Basnas, Pak. Kalau perlu jadi amin sangat. Dari malam Pak Bupati, Pak Ketua, saya ini sebenarnya bukan mencari jabatan, tapi saya ingin bagaimana saya berperan membantu Basnas mengentaskan kemiskinan saudara-saudara kita. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Berikutnya, yang perlu dipertimbangkan juga ke depan adalah kesiapan perangkat personil. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Gubernur, Pak Ketua Basnas, bahwa dari segi personil Basnas Sulawesi Tenggara dan kabupaten kota saat ini memiliki sangat keterbatasan. Di provinsi itu selain pimpinan, cuma ada 7 staf, 2 diperbantukan dan 5 diangkat dari non ASN, sehingga beban kerja yang menumpuk, sehingga kadang-kadang mereka harus lembur. Keterbatasan ini selain karena faktor anggaran, juga karena memang perhatian kepada Basnas ini khususnya masyarakat tidak seimbang dengan beban kerja Basnas yang harus dipikul. Karena itu dalam rakor ini salah satu hal yang perlu kita rumuskan bersama adalah bagaimana menyiasati agar personil Basnas ini berbanding lurus dengan beban kerja yang akan dipikul. Selanjutnya Basnas ini dalam tahun ini menggelar rakor lebih awal di masa kepemimpinan kami karena ada hal yang ingin dicapai. Yang pertama, kita ini ada tema besar yang kami angkat, harmonisasi pengelolaan zakat. Bahwa zakat selama ini sudah dikelola itu kita akui, tapi lembaga-lembaga yang saat ini mengelola zakat belum bekerja secara harmonis
Ada lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat bekerja bahkan di luar kontrol Basnas. Padahal Basnas ini menurut amanat undang-undang adalah leading sektor, seluruh stakeholder yang mengelola zakat. Tapi ada lembaga-lembaga yang bekerja di luar kontrol Basnas. Maka dari rakor ini kita akan rumuskan kebijakan pertama supaya seluruh pihak yang mengelola zakat bekerja dalam satu koridor di bawah payung pemerintah NKRI. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin tegaskan di tempat ini, kalau beberapa waktu yang lalu ada Basnas yang bekerja tidak sinergi dengan pemerintah daerah, tidak sinergi dengan Pemdanya, mulai saat ini itu harus ditinggalkan dan kita kembali ke undang-undang bahwa Basnas adalah sayap pemerintah. Itu ditegaskan dalam undang-undang bahwa badan amil zakat entah itu di pusat, di provinsi maupun di kabupaten harus bekerja bersama pemerintah dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang tertinggal. Makanya itu Rakorda ini tujuan pertama yang kami ingin capai, tercapainya sinergi antara pemerintah dan Basnas dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kami ingin membangun suasana kebatinan supaya kita bekerja di lembaga ini bukan seperti bekerja di DPRD. Mohon maaf, saya mantan anggota DPRD. DPRD itu hari ini berteman, besok bermusuhan. Hari ini berteman, besok berteman, lusa bermusuhan. Kenapa? Karena yang menonjol kepentingan pribadi, kepentingan partai. Tapi di Basnas ini yang akan kita tonjolkan adalah kepentingan kita menyelamatkan saudara-saudara mustahik yang tersebar di seantero Sulawesi Tenggara menjadi mustahik. Itu tujuan penting yang ingin kita capai. Akan gagal Basnas ini kalau dalam satu periode kepemimpinan kita tidak berhasil merubah mustahik menjadi mustahik. Maka mohon perkenan Bapak Gubernur, Pak Bupati, Pak Ketua Basnas, di provinsi sekarang ini sedang kami merumuskan kebijakan untuk menetapkan desa model. Desa model itu satu Basnas kabupaten harus menetapkan satu desa yang menjadi sasaran. Jadi dalam waktu 2 tahun desa itu harus dientaskan dari kemiskinan. Sehingga tidak ada branding. Di ujung periode kepengurusan kita bisa mendorong bahwa ini desa yang berhasil kami tuntaskan kemiskinan. Kalau sekarang ini kan tidak ada yang bisa kita ukur di ujung kepemimpinan. Itu tujuan kedua yang kami ingin capai dari Rakorda. Yang ketiga, dari Rakorda ini kita ingin mengharapkan ada satu rumusan kebijakan yang akan menjadi dasar kita untuk melaksanakan dan mengembangkan organisasi. Saya ingin tegaskan kepada Bapak-bapak pimpinan dan unit pelaksana Basnas Kabupaten. Kita tidak ingin kasus ACT itu ada di Basnas. Karena di Basnas ini lembaga untuk mengabdi, bukan lembaga untuk memperbaiki kesejahteraan. Maka kemarin ya, mohon maaf Pak Bupati, kemarin ada yang tanya saya, Pak Punadin gaji pimpinan Basnas provinsi berapa? Saya bilang sementara 3,5 juta. Begitu Pak Bupati gajinya. Jangan sampai ada yang bilang, wah ini Pak Punadin ketua Basnas provinsi dengan teman-teman berapa puluh juta gajinya? 3,5 juta per tahun. Kalau di DPR Pak 10 kali lipat, saya dulu di DPR. Tapi bukan itu yang kita cari di lembaga ini. Dari lembaga ini kita ingin masuk surga. Kenapa kita ingin masuk surga? Karena kita mendalamkan amanah Al-Quran. Di sini yang kita urus fakir miskin, jangan mengurus fakir kaya. Zakat itu jangan disalahgunakan. Maka sekali lagi saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara pimpinan Basnas Kabupaten Kota, kami tidak mencampuri karena undang-undang kita tidak struktural. Tapi kami ingin mengawasi supaya kasus di ACT itu tidak ada di dalam Basnas. Kalau ada pimpinan Basnas yang bermasalah, apalagi berkaitan dengan keuangan, maka kami tidak akan toleransi, tetap diproses secara hukum supaya kepercayaan Basnas ini terbangun kembali di masyarakat. Yang terakhir yang kami ingin capai dari Basnas, dari Rakorda Basnas ini kita ingin trust, kepercayaan pemerintah, kepercayaan para muzaki, kepercayaan masyarakat, kepercayaan semua masyarakat Sulawesi Tenggara terbangun secara positif. Sehingga mereka tidak lagi menyalurkan zakat ke dompet apa, tidak lagi menyalurkan zakat ke lembaga-lembaga zakat yang lain, tapi mereka secara sukarela menyalurkan zakatnya ke Basnas Kabupaten dan Provinsi. Supaya itu terjadi, kita membangun kepercayaan. Bagaimana kepercayaan bisa terbangun?
Kalau anak-anak sekarang katanya harus akuntabel. Akuntabel itu bahasa sulit. Yang bahasa ringkasnya terbuka. Terbuka saja. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Akan aneh kalau ada ketua Basnas, tidak ada yang dia tahu stafnya ketika melaksanakan kegiatan. Jangan seperti itu. Maka dari Rakorda ini, kita ingin merumuskan kebijakan agar kepercayaan publik kepada Basnas terbangun kembali. Yang terakhir, saya mohon perkenan Bapak yang mewakili Gubernur, kami ini Pak pimpinan baru. Mohon bimbingan dan tuntunan. Kami semua berlima tidak pernah jadi amil zakat. Belum pernah jadi UPSN. Tiba-tiba jadi pimpinan Basnas. Jadi kami mohon dituntun. Kenapa? Karena kami ingin Basnas ini di tangan kami tidak cacat, tapi justru bermanfaat bagi para mustahil. Saya juga minta kepada Bapak yang mewakili Ketua Basnas RI mohon pengarahan karena sesuai amanat Bapak Ketua waktu pelantikan bahwa Basnas ini kalau diumpamakan pemerintah itu adalah buruh, maka sayap kanan Kemenak, sayap kiri Basnas. Jadi tidak akan bagus terbangnya burung kalau sayapnya cacat. Maka supaya burung itu bisa terbang dengan baik, mari kita perbaiki sayapnya. Terima kasih, selamat mengikuti rapat. Saya mohon para peserta ikuti dengan baik supaya apa yang kita peroleh dalam Rakorda ini bisa menjadi oleh-oleh ketika kembali ke daerah masing-masing. Jangan hanya tari-tariannya yang kita ingat, karena cantik-cantik menarinya. Lumayan tadi pas mengantuk ketika muncul penari Pak Bupati, hilang juga ngantuk saya. Gara-gara penari itu Pak Bupati. Ya, kita tepuk tangan dulu semua lah untuk para penari Bupati. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pengumpulan Zakat Basnas Republik Indonesia Faisal Qasim berharap melalui kegiatan Rakorda Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia mendorong pada provinsi, kabupaten, kota mengurus zakat bukan pada aktivitas sambilan saja. Karena surat keputusan itu datangnya bukan dari Ketua Basnas, Gubernur, Bupati, Wali Kota, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil-kecil itu kalau nggak diingetin biasanya suka. Nah, melalui kegiatan Rakorda ini, kami dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia mendorong pada provinsi dan kabupaten kota untuk kemudian ngurus zakat itu bukan sesuatu yang sambilan. Karena di dalam Al-Quran SK seorang amil itu datangnya bukan dari Ketua Basnas, datangnya bukan dari Pak Gubernur, datangnya bukan dari Pak Bupati atau Wali Kota, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau ditanya Pak Bupati, Pak Faisal itu profesinya apa? Saya bilang profesi saya sebagai amil zakat. Karena saya bangga dipilih salah satu bagian dari dakwah saya. Ya. Ini kan wajah-wajahnya wajah muzaki semua di sini. Nggak ada kan wajah mustahil. Ya. Wajah-wajah orang-orang semangatnya. Kabupaten Bombana, tajuk peristiwa.com, Helni Setiawan, Andi Tenri melaporkan.